dan tengah berhenti karena salah satu mobil perlu diisi air. Lalu entah bagaimana tiba-tiba bus mengambil jalur bahu jalan dan menabrak mobil Jeep Toyota Land Cruiser yang berhenti tadi itu. Ya, maka seorang anggota Polwan yang sedang berdiri di mobil tersebut, Jeep tersebut, dan seorang ibu yaitu istri anggota polisi tewas seketika ditabrak bus tersebut. Nah, ternyata bukan sampai di situ, percikan api akibat dengan cepat menyulut bus penabrak. Akibatnya bus terbakar. Ya, bus terbakar. Nah, si sopir yang sopir bus ini berhasil menyelamatkan diri, tapi tidak bertanggung jawab karena ia tidak membuka pintu penumpang, sehingga penumpang seluruhnya terkunci di dalam bus yang terbakar dengan cepat, hingga matilah para penumpangnya. Nah, demikian. Lalu, ya, ketika ditelusuri atau diperiksa, ya ternyata apa? Ternyata sopir bus ini, ya, mengkonsumsi narkoba. Ya, dia mengemudi dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan akalnya tidak berjalan dengan sempurna. Maka terjadilah keburukan-keburukan dan banyak kali mudarat yang timbul dari hal ini. Ini adalah salah satu contoh, ya, bagaimana ya khamar ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ummul fawahish, ya, ummul fawahish, induk dari segala kekejian. Karena kalau orang sudah mabuk, entah apa-apa dilakukannya, ya, dia mungkin melaknat dirinya sendiri, atau bahkan mungkin melaknat Allah, ya, mungkin dia berkata dengan kata-kata yang kotor dan keji, atau dia akan melakukan kejahatan-kejahatan, atau dia bisa membahayakan keselamatan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khamru ummul fawahish. Ya, khamr itu adalah induk dari segala kekejian. Karena dengan khamr ini akal peminumnya, akal orang yang memakainya itu hilang, tidak berfungsi. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat kita lihat orang yang mabuk, dia tidak mengerti apa yang dikatakannya, dan dia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ya, bisa saja dia mengganggu orang lain, dia membahayakan orang lain, dia memaki orang lain, bahkan dia memaki dirinya sendiri, ibunya sendiri, atau bahkan memaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Maka Nabi SAW menyetarakannya kalau dalam hadis yang sebelumnya Nabi menyetarakannya dengan abidul wathan, ya, para penyembah berhala. Maka di sini dalam hadis yang berikut ini Rasulullah SAW menyamakannya seperti orang yang telah berzina dengan ibu dan bibinya, ya, dengan ibu dan bibinya. Nah, demikian ikhwan fillah, ya, buruknya, ya, minum khamar ini, dan tidak dan tidak heran jika kita katakan minum khamar ini berikut, ya, hal-hal yang berkaitan dengannya itu termasuk dosa besar, ya, dosa besar yang mendatangkan adab bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, bukan hanya di dunia, adab akibat minum khamar itu bukan hanya di dunia, ya, dan juga nanti di akhirat, ikhwan fillah. Ya, kita lihat betapa menderitanya para pecandu khamar itu, ya, badannya mungkin kurus kering, ya, karena minum khamar, ya, kemudian juga hidupnya tidak terarah. Nah, itu di dunia, ya, dia dalam keadaan dongka, dalam keadaan sempit. Nah, belum lagi nanti di akhirat, ikhwan fillah. Taib. Dan dalam hadis yang lain, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru ummul khaba'is, faman sharibaha lam yaqbalillahu minhu salatan arba'ina yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah." Khamr itu induk segala kotoran, induk dari segala keji. Barang siapa yang meminumnya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Dan apabila ia mati sementara di dalam perutnya terdapat khamar, berarti ia mati jahiliyah. Nah, demikian. Mati dalam keadaan dia mengamalkan amalan jahiliyah. Karena salah satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah minum khamar.
minum khamar adalah tradisi mereka. Ya kita lihat ya orang jahiliyah non muslim ya kebiasaan mereka adalah minum khamar. Ya maka orang yang mati ya siapa saja muslim yang mati sementara dalam perutnya ya terdapat khamar, maka ia mati sebagaimana halnya mati dalam keadaan dia melakukan ya amal-amal jahiliyah. Ya demikian ikhwan fillah. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah SAW Khalili ya telah berwasiat berpesan kepadaku. Ya, pesan yang pertama adalah jangan kamu minum khamar. Ya, jangan kamu minum khamar. La tasrabil khamar. Khamar adalah kunci dari segala keburukan. Fa inal khamar ummul khaba'ith. Karena khamar itu adalah kunci dari segala keburukan-keburukan. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dalil-dalil di atas baik itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pengharaman keras terhadap khamar ikhwan fillah. Ya, pengharaman keras terhadap khamar. Ada banyak sekali hal-hal yang menguatkan pengharaman ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya mengkategorikan khamar dan judi itu adalah najis. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengategorikan khamar dan judi itu sebagai najis. Dan dalam kata najis itu sendiri telah menunjukkan sesuatu yang buruk dan kotor. Oleh sebab itu kata ini disebutkan juga untuk berhala, ya, arijis. Ya, kata ini juga disebutkan untuk berhala yang merupakan makna terburuk dari kata kotor. Ya, nah demikian. Sebagaimana riwayat yang kita bacakan tadi dari Nabi mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Ya, al-khamru ummul khaba'is. Kedua, kata-kata innama di dalam ayat ya, itu menunjukkan, itu berarti ya, menunjukkan candaan yang keras terhadap khamar. Seakan-akan beliau ingin Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa tidaklah khamar dan judi itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Ya, yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun, tidak mendatangkan kebaikan. Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, penyebutan khamar dan judi itu disertakan dengan kata al-ansab, yaitu berkurban untuk berhala, dan azlam, mengundi nasib dengan anak panah, yang itu merupakan perbuatan penyembah-penyembah berhala. Ya, orang-orang yang berbuat syirik, khurafat. Oleh karena itulah, ya, dalam menafsirkan ayat ini para ahli tafsir mencantumkan hadis mudminul khamar in mata laqiyallahu ka'abidi wasan, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi ya. Apabila pecandu khamar ini mati, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan penyembah berhala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan minum khamar dan judi tersebut termasuk salah satu perbuatan syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amalis syaitan. Ya, rijsun. Kemudian min amalis syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Ya. Jadi khamar dan judi itu adalah perbuatan syaitan. Ya, hingga dapat menimbulkan berbagai kejahatan dan perbuatan yang melampaui batas. Bahkan perbuatan syaitan kita katakan bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu ingin mengadu domba di antara kamu, teruskan permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi tadi. Ya, kita bisa lihat bagaimana keburukannya jika terjadi permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia. Maka terjadilah peperangan, terjadilah pertumpahan darah, ya, dan lain sebagainya akibat dari permusuhan dan kebencian yang ditimbulkan oleh khamar ini, ikhwan fillah. Ya, nah demikian. Dan kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan, ya, dan perbuatan-perbuatan syaitan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Ya, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa.
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi, ya, tidak cukup hanya sampai di situ saja, tapi jadikanlah dia sebagai musuh. Banyak orang yang tahu syaitan adalah musuh, tapi sayang dia tidak menjadikan syaitan sebagai musuh. Ya, perintah Allah yang pertama, ya, menyadari bahwa syaitan itu adalah musuh. Ya, kita harus tahu adalah musuh. Kemudian yang kedua adalah kita menjadikannya sebagai musuh. Jadi kita harus bermusuhan dengan syaitan. Dan salah satu perbuatan syaitan itu adalah minum khamar, ikhwan fillah. Azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk meninggalkan khamar dan judi dengan kata-kata iztanibuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah dia. Ya, jauhilah khamar dan judi itu. Ya, karena semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, semoga menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ini merupakan kata perintah yang paling kuat. Ya, fajtanibu. Ya, perintah untuk menjauhi. Ya, perintah untuk menjauhi. Sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhkan diri dari benda itu. Ya, dengan demikian orang yang meninggalkannya berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya. Ya, ijtanibu, tajannub. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhinya. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasrabuhu, tidak, tapi fajtanibuhu, dan tidak juga mengatakan fatrukuhu, tinggalkan dia, bukan, tapi fajtanibuhu yang mengandung makna menjauhinya. Jadi kita jauh dari khamar. Maka dari itu Nabi melarang kita duduk di maidah, yaitu di makdubah atau di hidangan yang digilirkan ataupun yang yang diedarkan khamar di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk fajtanibuh, yaitu menjauhinya, bukan hanya sekedar meninggalkannya. Jadi redaksi ayat itu bukan fatrukuhu, tapi fajtanibuhu. Maka ada konsekuensinya, salah satu di antara konsekuensinya adalah kita dilarang satu majelis dengan orang-orang yang minum khamar, walaupun kita tidak minum khamar. Karena ayat mengatakan, memerintahkan kita untuk fajtanibuh. Konsekuensinya adalah kita menjauh dari benda tersebut. Ya, kata itu mengandung makna, yaitu meninggalkannya sekaligus menjauhkan diri dari benda tersebut. Nah, dengan demikian orang yang meninggalkannya berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya. Nah, demikian. Oleh karena itulah kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak menggunakan kata istinab kecuali untuk perkara syirik, tawagid, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu, yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala dan seluruh perbuatan-perbuatan melanggar batas, ya, meninggalkan dosa-dosa besar dan perkataan dusta yang merupakan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu ar-rijsa minal awsan wajtanibu qawlaz zur wajtanibu at-taghut. Ya, walladzina ijtanabu at-taghut alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an kata-kata istanibu, ya, kata-kata istinab, menjauhi, itu untuk perkara-perkara yang besar seperti menjauhi berhala, menjauhi persaksian palsu, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian menjauhi taghut, ya, yaitu taghut itu pengertiannya adalah orang-orang yang segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu. Kemudian juga menjauhi kaba'irul ismi, dosa-dosa yang besar dan perbuatan keji, wal fawahish. Nah, itulah kata-kata istinab digunakan untuk perkara-perkara tersebut. Ya, termasuk di dalamnya, ya, fajtanibuhu, meninggalkan judi. Adapun judi itu nanti akan kita bahas pada bab yang akan datang, ya, pada dosa besar yang ke-20 insyaallah. Baik. Kemudian yang keenam, Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dengan menjauhi khamar dan judi akan membawanya kepada keselamatan dan kesuksesan. La'allakum, kata Allah Subhanahu wa taala, tuflihun. Ya, niscaya kamu akan meraih keberuntungan. Jadi keberuntungan itulah dengan menjauhi khamar, ya, dengan menjauhi khamar. Nah, berarti bagi yang melakukannya dapat menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat. Ya, coba lihat orang yang sudah mabuk-mabuk, ya, gagal dunianya dan jelas gagal akhiratnya. Berantakan hidupnya di dunia
dan lebih berantakan lagi nanti hidupnya di akhirat. Demikian ikhwan fillah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun ini berkonsekuensi berkonsekuensi bahwa orang yang tidak meninggalkannya ia berada di dalam kehancuran, ia tidak akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjadikan khamar sebagai sumber permusuhan dan kebencian yang merupakan pokok kerusakan dunia yang paling jelek, yang menjurus kepada berbagai pelanggaran hukum. Ya, baik itu pelanggaran berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Ya, inilah alasan mengapa Nabi mengatakan khamr itu ummul khaba'is, ya induk dari segala kekotoran, kejian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan ingin untuk menghembuskan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kamu melalui khamr dan main judi. Melalui minum khamr dan main judi. Ya, dari situlah banyak keburukan-keburukan timbul. Ya, kerusakan-kerusakan di dunia ini ya itu banyak timbul karena main judi dan minum khamr, ikhwan fillah. Maka kita katakan banyaklah terjadi pelanggaran berkaitan dengan harta, ya, main judi, kalah dia mencuri, ya, timbulnya kejahatan mencuri akibat dia main judi. Demikian juga coba lihat sekarang ini para pecandu narkoba, ya, mereka mencuri, ya, mereka merampas hak orang lain, ya, kenapa? Karena sudah kecanduan narkoba. Nah, ketika dia tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, maka dia jadi dosa mencuri ini akibat dari memakai narkoba tadi atau minum khamar. Orang yang sudah ketagihan minum khamar, ya maka ya ketika dia tidak punya uang untuk beli khamar, maka dia akan melakukan segala hal agar dia dapat mendapatkan khamar itu. Ya karena dia sudah kecanduan. Nah, namanya candu itu nggak bisa ditinggalkan. Ya bisa mati dia kalau dia tidak memenuhi hasratnya untuk mabuk atau untuk minum khamar. Ya sama seperti pecandu tadi ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang ke-9 dan ke-10 Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa khamar dan judi itu menghalang dari zikrullah dan salat. Ya, Allah Subhanahu mengatakan di dalam ayatnya, ya, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Dan main judi dan minum khamar itu akan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Ya, sementara zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang agama Islam. Bekal dan perlengkapan seorang mukmin. Ya, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua. Ya, kemudian juga zikrullah. Ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati akan tenang. Ya, salat yang akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini semua tidak dilakukannya. Kenapa? Karena dia kecanduan khamar dan kecanduan main judi. Akhirnya dia meninggalkan zikrullah dan meninggalkan salat. Ya, kita lihat orang yang mabuk, yang minum khamar, ya teringat untuk mengerjakan salat. Yang ada di dalam otaknya adalah ya dia mendapatkan khamar berikutnya dan seterusnya. Ya, tak putus-putus. Ya, karena itu adalah amal syaitan, ikhwan fillah. Nah, ke-11, perintah untuk menghentikan keduanya dalam bentuk pertanyaan dan disertai dengan huruf fa sababiyah. Fahal antum muntahun, yaitu dalam bentuk redaksinya pertanyaan, namun sebenarnya bukan pertanyaan. Ini namanya istifham ya, nah demikian ikhwan fillah. Jadi maknanya di situ adalah larangan. Fahal antum muntahun? Ya, tidakkah kamu berhenti? Artinya apa? Berhentilah kamu. Ya, nah demikian. Kemudian yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, di ayat lanjutan ayatnya, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayat 92 setelah itu Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul. Artinya adalah taatilah Allah dan taatilah Rasul yang telah memerintahkan kamu untuk menjauhi khamar dan judi. Ya,
sebagaimana kamu menjauhi al-ansab, berhala, dan azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah, atau lebih menjauhi satu. Dan taatilah Rasul yang telah menjelaskan kepadamu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Ya, di antaranya adalah sabda beliau, kullu muskirin haram, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ke-13, firman Allah Subhanahu wa taala, wahdaru. Surat Al-Maidah ayat 92, lanjutan dari ayat tersebut, wahdaru. Ya, ini berhati-hatilah. Ya, awaslah kamu. Jangan sampai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan ya, jangan sampai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya ya tidak diharamkan kepada kalian ya kecuali apa yang ya kalian baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, hakikatnya semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu pasti akan membawa mudarat, membahayakan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Khonifuddin. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi Rasul itu takut akan ditimpa cobaan atau fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian peringatan dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan dari ayat itu, ya, surah Al-Maidah ayat 92. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Kamu masih berpaling juga, masih minum khamar dan main judi juga, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul adalah hanya menyampaikan amanat Allah dengan nyata. Ya, jadi kalau masih bandel juga minum khamar juga, maka kewajiban Rasul itu cuma menyampaikan. Urusannya nanti dipulangkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa inna 'alaikal balagh wa 'alainal hisab." Tugas